Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi informatika dari kelas IT 402. Seperti biasanya, di video saya selalu membahas tentang tugas-tugas kuliah, entah itu tugas 1, 2, atau ujian tengah semester, bahkan ujian akhir semester. Nah, di kesempatan kali ini saya akan uh, membahas tentang mata kuliah analisa berorientasi objek, yang mana di tugas ujian tengah semester ini kita diberikan sebuah kasus. Nah, kasusnya itu adalah diilustrasikan pada sebuah klinik, misalnya nih klinik X yang sistem administrasi dan data rekam medik pasiennya masih sangat bersifat manual, belum terkomputerisasi. Nah, jika seorang pasien ingin berobat atau memeriksakan kesehatan kepada dokter di klinik tersebut, sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Nah, tetapi bagi pasien baru ya yang belum pernah berobat di klinik tersebut, pasien baru itu juga harus terus terlebih dahulu mendaftar gitu. Nah, setelah pendaftar ulang, pasien menunggu di ruang tunggu sampai bagian administrasi yang persilakan pasien untuk masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa dokter. Nah, dokter juga memeriksa hasil dan sebuah diagnosa, sebuah catatan resep yang berisi obat-obatan yang diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Nah, catatan dari dokter yang berisi diagnosa pasien tersebut dan catatan resep itu nantinya akan disimpan oleh bagian administrasi dan akan dibedakan tiap-tiap pasiennya. Nah, data-data pasien tersebut nantinya bisa digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau jika pasien yang sama kembali berobat ke klinik. Nah, dari kasus ini kita sudah tahu bahwasanya di sana masih sangat manual. Nah, jadi kita itu akan diminta untuk menggambarkan ilustrasi proses bisnis dalam bentuk rich picture diagram, flow map, flow chart, atau sebagian yang bisa menggambarkan. Nah, terus kemudian kita diminta untuk membuatkan sistem administrasi dan data rekam medik yang terkomputerisasi pada klinik tersebut. Nah, kita diminta untuk membuat analisa permasalahan yang dilanjutkan dengan user requirement dan requirement gathering. Nah, setelah itu akan kita gambarkan diagram use case, diagram use case-nya. Oke, baik, langsung saja kita ke jawabannya atau pembahasannya. Nah, kita ke slide pertama untuk flowchart-nya. Nah, di sini flowchart-nya pasien itu di program itu selalu kita memulai, kemudian pasien melakukan registrasi. Nah, setelah registrasi akan muncul pertanyaan apakah pasien ini sudah pernah berobat sebelumnya atau tidak. Nah, jika tidak, akan dilakukan pembukaan kartu pasien atau di data pasiennya. Intinya diberikan identitas untuk pasien baru tersebut. Nah, setelah itu akan berlanjut ke proses rekam medis kartu pasien. Nah, lalu bagaimana jika pasien tersebut sudah pernah berobat? Nah, pasien tersebut tidak perlu lagi melakukan pembukaan kartu baru. Nah, oke. Di sini pasien ketika pernah berobat dia tidak ke sini lagi, tapi akan dia langsung ke proses ke rekam medis kartu pasien. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, setelah proses rekam medis, nah, kemudian admin akan mengaturkan nomor antrian, lalu kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan dokter, lalu dokter memberikan hasil diagnosa. Hasil diagnosanya disimpan di data rekam medis atau di penyimpanan rekam medis pasien, kemudian selesai. Nah, seperti itulah alur dari proses uh, pasien di jika dikomputasikan. Nah, lanjut ke user requirement.
Apa sih yaitu user requirement? Nah, user requirement itu adalah requirement yang berperan dalam menjalankan sebuah sistem yang dibuat dan dapat dikatakan tanpa adanya user requirement ini akan ini maka sebuah sistem tidak akan berguna untuk diterapkan dalam suatu organisasi karena sebuah sistem tidak bisa berjalan sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah dibuat. Nah, user requirement-nya itu yang dibutuhkan seperti apa sih? Nah, itu yang pertama adalah dibutuhkan dengan kemampuan untuk menginput dan mengubah data rekam medis pasien. Kemudian dapat menyimpan data rekam pasien, terus dapat memanggil kembali data rekam medis pasien. Jadi data yang sudah dibuat disimpan, nah itu bisa dipanggil kembali ketika misalnya pasiennya datang lagi gitu berobat. Nah, selain data rekam medis pasien juga usernya itu dibutuhkan kemampuan untuk menginput dan mengubah data diagnosis dan resep. Jadi bukan cuma data rekam medis pasiennya aja, tapi diagnosis dan resepnya juga harus dibuatkan. Nah, sama seperti data rekam medis pasien juga dibutuhkan kemampuan untuk menyimpan dan memanggil kembali data diagnosis dan resepnya. Oke, nah untuk requirement gatheringnya, apa sih itu requirement gathering? Nah, requirement gathering adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengeksplorasi konsep-konsep atau fenomena alami yang ada pada ranah persoalan. Ini adalah tahap untuk menangkap dan menganalisa kebutuhan fungsional dari aplikasi untuk masuk ke tahap desain. Nah, di sini kita membutuhkan 3 user dalam pengelolaan data rekam medis, mengatur antrian pemeriksaan, dan untuk input data diagnosa dan resep. Nah, user yang dimana user 1 itu ditugaskan untuk membuat data pasien baru atau memanggil yang sudah ada. Nah, jadi user 1 ini memang khusus untuk mengelola input data gitu, input dan memanggil data yang sudah ada. Nah, terus yang kedua, user yang kedua itu membuat dan mengatur antrian sebelum pemeriksaan. Jadi setelah dilakukan input data, maka user 2 ini lah yang akan mengatur bagaimana pasien itu bisa berada dalam antrian. Kemudian user 3 akan menginput dan menyimpan data diagnosa dan resep. Nah, setelah melalui input yang tadi, terus hasilnya sudah keluar, maka user 3 akan menginput dan menyimpan data tersebut. Nah, alur pelaksanaannya seperti ini ya, misalnya user 1 menerima pasien, kemudian membuat atau panggil data pasien, user 2 kemudian berikan antrian, kemudian user 3 akan mencatat hasil diagnosa dan resep dan menyimpan ke data rekam medis. Nah, untuk use case diagramnya seperti ini. Nah, di sini ini adalah sistemnya. Kemudian ada user 1, ada user 2, dan ada user 3 yang selaku author. Nah, kemudian user 1 ini membuat data rekam medis. Nah, setelah data rekam medis ini bisa dibuat baru atau dipanggil data yang sebelumnya. Nah, setelah itu dia akan mengirimkan ke antrian pemeriksaan. Di sini kenapa harus ada antrian meskipun ada pasien lebih atau banyak atau sedikit, ini tetap dibutuhkan antrian agar datanya nanti itu tidak intinya administrasinya lebih teratur. Nah, kemudian user 1 setelah membuat rekaman medis, membuat data rekam medis, nah dia akan mengirimkan ke antrian pemeriksaan. Nah, di antrian pemeriksaan ini dia akan mengatur lagi bagaimana agar pasien lanjut ke pemeriksaan. Nah, setelah itu akan dikirimkan ke user ketiga. User ketiga akan membuatkan diagnosa dan resepnya. Kemudian dikirim kembali ke user 1. Nah, di sini untuk menyimpan. Nah, di sini kan user 1 kan bertugas untuk membuat dan data rekam medis. Nah, otomatis area diagnosa yang ada di sini dari user 3 itu akan disimpan lagi oleh
data rekam medis ini. Nah, gunanya apa? Jadi setelah nanti pasien datang lagi, maka dia akan menggunakan data yang sudah ada sebelumnya. Begitu. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.